Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Rasil yang saya hormati, berita dari langit kali ini adalah tentang wasiat Nabi Nuh AS yang terdapat dalam hadis, di mana Nabi Muhammad SAW meriwayatkan tentang wasiat tersebut. Jadi ketika Nabi Nuh akan meninggal, Nabi Nuh memanggil anak-anaknya dan berkata, wahai anak-anakku, aku akan memberikan wasiat penting kepada kamu, yaitu 2 perintah dan 2 larangan. Adapun perintah yang pertama, tetaplah berpegang kepada La ilaha illallah. Karena 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kau diletakkan di salah satu sisi timbangan, lalu sisi yang lainnya diletakkan kalimah La ilaha illallah, tentulah kalimah itu lebih berat. Dan seandainya langit dan bumi kedua-duanya dijadikan satu, lalu diletakkan padanya kalimat La ilaha illallah, niscaya kalimat itu akan memotong atau membuatnya terbelah. Itulah dahsyat kalimat La ilaha illallah. Ya. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, kita ini memiliki La ilaha illallah. Kita lahir, kita mengenal La ilaha illallah. Kita tidak tahu nikmat ini kalau kita tidak melihat orang yang sampai sekarang masih ada orang yang nyembah batu, nyembah sapi, ya, dan sebagainya. Allah. Namun demikian, yang dimaksud dengan kalimat ini bukan hanya kalimat diucapkan dengan lidah, karena semua orang bisa, right? Tapi harus dengan lidah dan juga memahami dengan dalam, diucapkan dengan hati juga. Ya, kenapa orang Quraisy itu menolak La ilaha illallah? Karena mereka memahaminya. Mereka tahu arti La ilaha illallah itu. Oleh karena pernah di antara mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah tidak ada kata-kata yang lain? Kenapa? Karena dengan mengakui la ilah saja berarti tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, ya, tidak ada yang bisa memberikan madarat, manfaat dan sebagainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan itu berarti orang Quraisy mesti merubah hidupnya. Mereka itu hamba. Mereka tidak boleh merasa lebih tinggi daripada yang lain. Itu berat sekali. Right? Kemudian juga ketika orang mengenal, memahami La ilaha illallah, ketika dia bermuamalah dengan orang lain, pasti ketika dia bisnis pasti jujur dia. Ketika bermuamalah dengan orang tuanya pasti dia bakti. Right? Ketika dia ikut berpolitik tidak akan nipu, tidak akan curang. Right? Kemudian juga dia akan hidup tenang, tentram. Right? Kenapa? Karena semua itu diketahui oleh Allah SWT. Allah adalah the best planner. Semuanya itu yang terjadi ini adalah sesuai dengan plan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, semua nabi ketika datang dari Bani Adam sampai Muhammad SAW adalah La ilaha illallah, ajaran utamanya. Dan La ilaha illallah ini adalah boarding pass kita untuk ke surga. Kita nggak bisa naik pesawat tanpa boarding pass. Kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya. Namun kalau kita hanya dengan lidah saja, itu berat nanti ketika kita akan meninggal. Ya, nasihat yang kedua, ya, kata Nabi Nuh kepada anaknya, banyakkanlah bertasbih subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih, karena itu adalah tasbih semua makhluk. Dan dengan tasbih itulah semua makhluk diberikan rezeki. Right?
Jadi semua makhluk itu, baik makhluk yang bernyawa ataupun tidak, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran kan disebutkan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar suara kodok kokok itu lagi subhanallah, alhamdulillah. Suara bersiulnya burung itu lagi subhanallah bihamdah. Malah petir pun yusabbihu ra'du bihamdi. Dalam Quran ada surat namanya surat Ra'd, surat petir. Jadi ketika kita dengar duduk itu lagi bertasbih dia. Subhanallah, subhanallah. Right? Namun sekali lagi, subhanallah itu bukannya diucapkan dengan lidah, tapi dengan hati dan memahaminya. Apa artinya subhanallah? Artinya ketika mengatakan subhanallah artinya kita mendeklir, menyatakan bahwa Allah itu suci, bersih dari segala kekurangan, segala yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Ya, kemudian wa bihamdih artinya kita mengakui bahwa semua nikmat yang kita nikmati ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, orang yang memahami subhanallah hidupnya tenang. Karena semua yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk kita. Pasti tepat, meskipun kelihatannya kadang-kadang menurut otak kita ini nggak masuk akal gitu. Right? Oleh karena itu sebagai contoh orang yang memahami La ilaha illallah subhanallah bihamdi, itu orang-orang Gaza sekarang ini. Subhanallah. Ya. Apa yang membuat orang Gaza sampai sekarang mereka tabah, sabar, tetap yakin kepada Allah, yakin akan kemenangan yang Allah akan berikan kepada mereka meskipun sudah hampir 30.000 yang meninggal. Ya, bayi, anak-anak, mereka sekarang kelaparan. Tapi kita mendengar ucapan yang sering mereka ucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena memahami arti la ilaha illallah itu. Dan mereka selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Kemudian juga dalam hadis disebutkan, Nabi mengatakan kalimatan khafifatan alal lisan. Ada dua kata yang mudah diucapkan, tapi thaqilatan fil mizan, timbangannya berat sekali. Habibatan ilar rahman, dan dua kalimat ini yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang mengucapkan dua ini 100 kali sehari, akan diampuni semua dosanya, meskipun doanya sebanyak buih dari air laut. Allah. Ya. Jadi itu dua perintah. Ya, Nabi Nuh menghendaki kedua anaknya untuk tetap berpegang kepada la ilaha illallah dan membanyakkan tasbih subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Adapun larangan, yang pertama kata Nabi Nuh, jauhkanlah dari perbuatan syirik. Baik syirik akidah maupun syirik dalam ucapan. Karena syirik inilah yang akan menghalangi seseorang untuk bisa masuk surga dan untuk diampuni dosanya. Yang kedua, jauhkanlah dari sifat kibir, sifat sombong. Ketika ditanya yang dimaksud dengan sombong itu apa? Apakah karena orang senang pakai pakaian yang bagus? Kata Nabi, bukan. Pakai sepatu yang bagus? Bukan. Ya, bukan. Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah tidak mau menerima yang hak dan merendahkan orang lain. Ya, kita kadang-kadang tidak sadar itu, kita itu sombong. Jadi kita sudah salah, gak mau mengakui. Gak bisa, saya yang benar. Terutama dengan istri misalnya. Jadi orang yang tidak mengakui kesalahannya, kecurangannya, itu berarti orang apa? Orang yang sombong. Itu iblis. Kenapa iblis oleh Allah diusir? Karena iblis tidak mengakui kesalahannya. Kenapa Nabi Adam langsung diterima tobatnya?
Karena yang pertama dinyatakan Nabi Adam pengakuan. Rabbana zalamna anfusana. Allah, I'm wrong myself. Allah, ini kesalahan kami ya Allah. Right? Hati-hati ya. Jadi Nabi Nuh berpesan, jangan ada sedikit pun rasa sombong dalam hatimu. Right? Atau juga merendahkan orang. Saya duduk di situ. Saya duduk campur sama orang-orang itu. Itu orang sombong itu. Right? Atau kalau kita datang nggak ada yang menghormati, nggak ada yang berdiri misalnya. Itu hati-hati. Ya, itu termasuk sifat-sifat takabur. Makanya Nabi terkenal dengan Sayyidul Mutawadi'in. Master, penghulu dari semua orang-orang yang tawadu. Man tawadu'a rafahullah. Orang yang tawadu diangkat sama Allah SWT. Dan Allah pernah berkata kepada surga, "Hei surga, aku haramkan padamu orang-orang yang sombong." Jadi orang sombong itu tidak akan masuk surga. Right? Iblis apa salahnya sih? Iblis itu kan dia percaya dengan Allah. Percaya hari kiamat, percaya surga neraka. Ya, tapi kata Allah, wa kana minal kafirin. Dikategorikan orang-orang kafir. Kenapa? Karena kesombongan itu. Right? Jadi itulah 4 nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, tetap teguh dengan ucapan la ilaha illallah. Hendaklah kita pahami la ilaha illallah, right? Bukan hanya dengan lidah tapi dengan hati dan mendalami artinya. Yang kedua, menjauhkan syirik. Ya, kemudian 2 larangan, Yang kedua, membanyakkan tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu kalau kita baca 100 kali itu hanya 2 menit saja. Ya, kemudian 2 larangan. Yang pertama, jauhkan syirik. Yang kedua, jauhkan kibir, sombong. Right? Mari kita bersihkan hati kita daripada sifat syirik, sifat sombong, dan marikanlah basahkan lidah kita dengan sering mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah bihamdih. Karena apa yang kita biasakan ketika kita meninggal akan mudah diulangi. Ya. Itulah, mudah-mudahan insyaAllah. Mari kita berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma baligh Ramadan. Allah sampaikanlah kita kepada bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.